Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, nama gua Fathan. Ya, kenalan dulu biar akrab gitu kan. So, pada kali ini gua akan menjelaskan tentang rapid miner, dari mulai perkenalan rapid miner itu apa gitu. Terus sampai nanti kita melakukan sebuah modeling data, kita memproses data sampai nanti hasilnya itu dalam bentuk chart gitu atau dalam bentuk yang lainnya seperti itu. Oke, nggak pakai lama, kita simak video kali ini. Check this out. Oke, teman-teman, di sini ada sebuah thread miner yang pertama kali dibuka dan tentunya blank page. Di sini teman-teman melihat banyak sekali tab dan banyak sekali shortcut menu-menu. Oke, di tengah sini ada yang namanya disebut dengan tab proses. Nah, di sini fungsinya untuk kita menaruh komponen yang akan diproses seperti itu, yaitu data dan operatornya atau modelnya seperti itu. Nah, sebelah sini ada namanya repository. Repository itu fungsinya apa? Nah, kita cek di sini. Nah, repository digunakan untuk mengelola dan menata proses analisis. Jadi Anda ketika punya proyek nih, ya kan, di repository Anda bisa digunakan sebagai sumber data gitu kan, data yang Anda ingin analisis seperti itu. Formatnya itu kalau nggak salah CSV ya, Excel gitu kan. Tapi kalau teman-teman dari database gitu kan, entah itu MySQL atau SQL Server bisa seperti itu. Karena ada button untuk melihat. Nah, bisa melihat. Nah, seperti ini. Ada bagian database, melihat, mengambil dari database yang teman-teman punya seperti itu. Atau mengimpor dari lokal. Di sini ada dari data atau proses. Masukinnya di mana gitu kan? Masuknya ke directory ini aja, directory project teman-teman gitu. Project rapid minernya gitu. Oke, repository udah cukup. Kita lanjut ke operator. Nah, operator itu fungsinya apa? Kita simak. Nah, operator ada data access, blending, sampai extension. Oke, kita lihat penjelasan dulu. Operator digunakan sebagai apa? Proses dalam kita melakukan sebuah analisis. Nah, pada operator view, kita dapat macam-macam kelompok nih. Yang pertama ada data access. Terdiri dari semua operator yang berguna untuk membaca dan menulis file dari lokal atau cloud. Kalau teman-teman dapat dari Twitter gitu kan, atau dapat dari cloud. Cloud itu bisa dapat dari cloud banyak ya. Atau teman-teman download dari namanya situs namanya Kaggle gitu kan, Kaggle. Nah, soalnya banyak tuh macam-macam data. Itu ada rankingnya juga. Jadi data yang populer itu data seperti apa gitu kan. Nah, buka aja kaggle.com. Nah, data akses, menulis file, dan sebagainya. Blending berguna untuk transformasi data dan berkaitan dengan atribut ya, gitu kan. Atribut itu istilahnya field kalau misalkan di bagian kalau di database itu ya. Atau nama lainnya itu kalau di Excel itu apa ya? Ada baris ada kolom. Jadi atas itu loh, atas nama yang di bagian atas kolom itu yang berfungsi sebagai unik gitu. Kan unik sih misalnya. Patokan. Nah, tapi misalkan ada nama Fatan dan Ucok gitu kan. Nah, nama lengkap adalah sebagai patokan dari Fatan dan Ucok gitu kan. Bahwasannya ada nama lengkap yang bernama Fatan dan Ucok seperti itu. Oke, lanjut. Ada cleansing. Tadi ada operator normalisasi, namanya juga cleansing ya. Kita membersihkan dari tabel yang udah
agak apa namanya susah dibaca, kita hilangkan yang duplikat, hilangkan yang tidak normal gitu kan. Mungkin kalau teman-teman yang belajar ERP gitu kan, yang detail relation diagram sudah memahami tentang normalisasi dan denormalisasi data. Oke, di sini ada utility, nah, operator bantuan, ada modeling. Nah, mungkin kita nanti akan bermain di sini modeling. Nah, berisi data mining, menerapkan model dihasilkan menjadi set data yang baru untuk keperluan prediksi, segmentasi, asosiasi, korelasi, kesamaan, atau optimasi serta pembobotan. Nah, modeling. Lalu ada yang namanya scoring. Terdiri dari semua operator yang berguna untuk menerapkan model, mencari dan membuat serta menerapkan ambang batas, kemudian menghasilkan prediksi serta pemeringkatan seperti itu. Lalu ada namanya validasi. Validasi itu ya di sini gunakan untuk menghitungkan kinerja pemodelan serta untuk data baru. Oke, ada extension, berisi operator kembangan pihak ketiga untuk keperluan khusus seperti pemrograman teks, akses data pasar keuangan, transformasi dari waktu, transformasi data, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sebagai contoh sini kita menggunakan data teknik training yang kita ambil dari sampel yang ada dalam repository. Kita coba ya. Oke. Kita menggunakan sebuah sampel data, buka, cari teknik training. Oke, kita geret. Nah, kasih. Lalu kita jalankan dengan menarik di sini. Ada out. Nah, kita lihat nih, datanya itu ada 7 atribut. Ada row, nama, tipe, range, dan sebagainya. Oke. Terus ada datanya 916. Banyak ya. Ini kita data mining gitu. Kita mengolah data dalam skala jumlah yang besar gitu banyak. Oke. Lanjut kita tarik output ke result. Nah, setelah kita tarik, oke, kita lakukan namanya running. Run, maka akan tampil hasilnya seperti ini. Ada data 1 sampai 916 data dengan setiap data dia menunjukkan kalau dia survive atau tidak, umurnya berapa, dia passengers, kelasnya apa, apakah dia jenis kelamin laki-laki atau perempuan, dia punya sibling gitu kan, pasangan gitu, apakah dia membawa orang tua atau anak gitu kan di dalam sebuah kapal. Oke, seperti itu. Oke, lalu apa bisa kita lakukan dengan data ini? Yang banyak ya bisa kita lakukan. Misalkan kita bikin nih namanya statistik. Statistik kita bisa mengambil apa nih? Dari seks. Oh, ternyata laki-laki lebih banyak daripada perempuan, itu kan dengan jumlah dengan jumlah laki-laki 322 dan perempuan 494. Oke. Kalau apa lagi? Kita bisa lihat. Banyak ya datanya. Kita visualisasikan. Dalam bentuk apa nih? Scatter atau dalam bentuk area. Kita ambil kolom yang usia. Ini kita bilangkan. Nah, rata-rata itu usia dari 0 tahun sampai 80 tahun seperti itu. Rata-rata, kita cari rata-ratanya. Kita ambil dari rata-rata. Nah, dari rata-rata usia itu dengan rata-rata usia 29 tahun itu berjumlah 178. Berarti rata-rata umurnya 30-an ya. 30, hampir 30 rata-rata.
kita lihat umur 80 tahun satu orang, umur berapa 9 tahun ada 10 orang. Masih kan kita bisa mencari, bisa menentukan uh, menentukan kita bisa menampilkan data dengan variasi-variasi tertentu. Seperti itu. Oke, kita cek kembali. Sudah. Oke, kita akan masuk ke bagian keempat, mengenal pemodelan sederhana. Thank you. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya, segmen modeling. Di sini kita setelah melihat data dari data training, kita lihat data seperti apa, fieldnya ada apa aja gitu kan. Ada apa, gender, ada kelas penumpangnya, apakah dia membawa anak, orang tua, ataukah dia punya pasangan, punya suami atau istri, seperti itu. Nah, sekarang kita melakukan sebuah modeling. Jadi kita tampilkan data dalam bentuk yang lain, seperti itu. Di sini kita bikin pohon keputusan kali ya, decision tree. Kita bisa ambil di modeling, kita ambil di predictive, kita ambil di tree, kita ambil di decision tree. Oke, kita kira. Nah, hasilnya seperti ini. Kita tarik outputnya ke sebuah transaction. Nah, modelnya ini kita tampilkan menjadi sebuah result. Tarik. Nah, sudah terhubung. Kita akan hasilnya akan jadi sebuah pohon keputusan. Nah, data seperti ini ya. Ada sex, female dan male. Kemudian ada no parent, or children, atau no of sibling, or spouse. Gitu kan. Apakah dia termasuk mengenai kelas atas gitu kan. Kalau ya, nah ini ada tandanya hidup gitu kan. Wow. Nah, dia no parent of children gitu kan. All children atau punya fair. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini biru menandakan bahwa dia tuh hidup gitu kan. Kalau misalkan merah ini tandanya dia tidak selamat gitu kan. Selamat dan tidak selamat gitu. Nah, yang male kita lihat meninggal, selamat, usia lebih dari 5, kurang dari 5, hidup dari 5, apakah lebih dari 62 tahun, apakah kurang dari 62 tahun, kalau iya selamat sekian, ya sekian. Informatif kan? Informatif sekali, bisa dipakai buat ini. Sumpah efisien banget ya, kita nggak perlu pusing-pusing ya nentuin gimana cara modelingnya ya, bahkan yang ngoding ini tinggal drag and drop aja jadi tampilannya seperti itu. Oke, sekian, terima kasih. Lanjut ke segmen selanjutnya. See ya. Oke, kita masih lanjut. Nah, sini saya buka namanya kaggle.com yang sudah saya bahas, yang sudah saya bilang sebelumnya. Kaggle ini tempat untuk kita mengambil data. Data itu sifatnya ada yang real, ada yang sifatnya itu ya nggak real gitu kan. Biasanya nggak real itu sebagai buat latihan doang. Gitu. Di sini kita cari data Titanic. Nah, trending ini tentang musik ya. Oke, kita cari tentang Titanic. Data set. Oke. Mungkin kita cari yang computation. Kita cari yang free juga. Saya cari yang pernah saya pelajarin sebelumnya. Saya dulu pernah belajar statistik sih. Ya gitu seadanya.
Oke, Titanic Magellan War Disaster kita ambil yang ini. Oke. Oke, kita ambil di bagian data. Kita cari scroll. Nah, kita ambil yang tes aja tes. Yang 12 kolom CSV. Kalau sudah, oke, kita download. Oh ini, oh kan, downloadnya di mana saya? Kita download semuanya harus login dulu. Oke, di akun Google aja ya, gampang ya. Oke, data, lalu kita cari datanya tadi mana? Ini download all. Oke, dapat datanya. Sekarang kita buka. Nah, ada di sini download. Oke. Datanya kita cut, masukin ke dokumen. Ini bebas ya, opsi aja sih. Saya masukkan ke sini. Saya bikin data set. Oke. Kita sini, lalu kita ekstrak. Oke, sudah diekstrak datanya ini. CSV, nah kita buka Rapid Miner-nya. Oke, kita kembali. Nah, di sebelumnya kita lihat aja ya. Kita hapus project-nya. Nah, kosong kembali. Import data, my computer. Nah, kita cari di mana? Dokumen, dataset. Dataset namanya. Ada nanti saya ubah namanya. Kita cari yang train, nah datanya lebih banyak tuh kan. Next, nah datanya banyak kan, supaya sama ya. Di sini ada namanya, yang paling seru di sini ada namanya. Terus ini ada usia juga yang nggak kita ketahui. Kita cari gimana usianya ini, berapa usia dia? Cari nggak usah kayaknya. Oke, kita lanjut next. Request our passing value. Bisa gimana? Nggak usah ya. Next. Oke. Taruh di data. Sip. Kita bu. Ya, nah, kebuka datanya, resultnya. Oke, kita ke design. Nah, ini tadi datanya. Train. Taruh sini. Nah, sama kayak tadi. Kita bisa ganti nama kalau bisa. Kita ganti itemnya dataset training. Oke, mantul serang mantul. Nah, di sini kita udah punya datanya. Nah, yang ini kita close aja ya. Ini juga kita close. Nah, kita close. Nah, setelah kita close, nah, biasa kita hubungkan dengan result, lalu kita apa ini? Data cannot sorry data for access. Oke, ada apa? Nah, datanya bisa dan tidak bisa. Oke, nah ini datanya. Ketik.
Nama harus besar semua, namanya beda-beda orang. Ada age, usianya, tampil screenshot, saya buka. Nah, ada kabin, seperti itu. Oke. Udah clear ya, cuma itu saja yang ditampilkan. Bisa sama aja. Nah, jadi gimana bermain dengan data? Semua menyenangkan ya. Kita cari yang usianya. Oke, kita visualisasikan dalam bentuk apa enaknya? Piramid. Kita klasifikasikan usia age. Itu tidak jelas. Kita pakai yang age. Nah, oke, data lebih banyak, kita pakai yang aja lain. Kita pakai age. Nah, lo banyak datanya. Sampai 80 sama. Cek data-datanya. Paling banyak adalah usia 30 seperti itu. Yang paling banyak adalah usia 30 dengan jumlah 24 orang. Kebalik ini usia 24 tahun dengan jumlah katanya 30 orang. Nah, gitu. Oke, udah. Tapi ke segmen selanjutnya. Oke, masih lanjut di data yang sama, data Titanic Training. Di sini kita melakukan sebuah filter ya. Filter itu ya filter. Oke, di sini ada kita cari yang namanya data cleansing. Kita cari yang namanya normalization. Kan kita cari namanya. Kita mau cari sortir lah. Kita ada filter. Oke, udah. Agak lemot ya. Sebentar. Oke, kita. Nah, di sini ada yang filter example, ada yang pakai remove. Di sini saya mau pakai yang filter example. Oke, kita ikutin. Nah, ini kegel tadi, kita buka rapid miner, kita example, kita tarik terus ini, kita taruh di example. Nah, sampelnya kita jadikan sebuah result seperti itu. Oke, Ran. Ran. Require parameter mesin. Oke, kita cari yang di filter itu apa. Kita mau filter berdasarkan survive-nya. Oke, saya lupa. Kita cari yang survive. Kita cari yang usia aja. Usianya lebih besar, lebih kecil dari 30 tahun. Oke.
Sudah. Oke, kalau mau tambahin juga bisa nih, kita add entry. Run. Tampil datanya. Berapa jumlahnya? 384. Tadi jumlah 900-an sekian, sekarang tinggal 384. Nah, sudah kita filter datanya. Dia masih bayi lagi nih. Sampai 30 tahun ke bawah. Gitu. Statistik sama, tinggal kita ekspor lagi aja gitu. Oke, kita sambung saja dengan section selanjutnya yang terakhir. Oh, di sini juga ada sort juga ya. Oke, kita tambahkan sekali lagi itu. Biar datanya agak banyak, kita tambahkan. Nah, di sini kita hilangkan, kita cari di sini namanya sort. Oke. Oke, masih menunggu, sepertinya agak nge-lag. Oke, jadi bagi teman-teman yang sedang mau jadi data scientist atau data analis, tekunin ini, terbiasa dengan berkecimpung dengan data gitu. Ya, pusing bikin program gitu kan, mending ini aja ngurusin data yang banyak ini nih. Oke, kita tampilkan resultnya, kita atur. Pasarnya kita atur. Parameter misal gitu kan. Kanan. Nah, ini butuh parameter. Tadi saya masukin namanya nggak ada. Oke, parameternya itu tadi saya masukin jumlah usia ya. Oke, saya masukin usia, value-nya. Nah, kita sort berdasarkan apa nih? A sampai Z. Oke, kita run. Udah balik Discord. Nah, ya ini urut dari 0 sampai ya udah ada bedanya. Sudah kita tinggal klik nama apa namanya fieldnya, ini udah tampil gitu secara urutnya ya, ascending apa descending seperti itu. Nah, lanjut ke segmen selanjutnya ya. Kita masuk ke segmen, kenapa saya buka di seperti ini. Oke, kita masuk ke segmen menggabung dan mengelompokkan data. Oke, tadi kita udah buka data. Oh, I see. Oke. Ini tentunya kita udah selesai. Nah, contoh real dari kita menggabungkan data yaitu adalah ini penjualan ya. Kita punya namanya data produk sama buat data transaction. Kita punya data produk. Lalu kita punya data transaction. Di sana apa transaction produk? Produk yang sudah kita jual seperti itu. Oke. Lalu kita hubungkan dengan yang namanya operator join. Nah, itu ada di kita aja join. Ada di blending, bagian table, kemudian join. Seperti itu. Main join itu ada yang bagian left, ada right gitu. Jadi ada instrumen in join, ada left after join, ada right after join seperti itu. Kita tinggal tentuin aja nih yang left mana, yang right mana gitu kan. Jadi kita tampilinnya itu secara keseluruhan atau secara
Iya, lebih dominan mana, kiri apa yang kanan gitu. Jadi kalau misalnya data ada yang kosong itu bisa kita tampilkan walaupun dia nol seperti itu. Oke, join kita tarik seperti ini. Nah, produk itu di left, bebas sih mau dibalik apa. Nah, kita gabungkan, kita uh, tambahkan list. Di sini kita masukkan produk ID. Oh, di sini adalah kondisi di mana primary dengan unit seperti itu. Oke, sama apply. Nah, sudah. Nah, kita mau tambahkan apa? Agregat gitu kan. Wah, seru lagi nih. Tambahkan agregat, kita cari agregat. Oke, sambil menunggu agregat, nanti kita group by gitu kan. Kita group by berdasarkan produk ID-nya gitu. Jadi jika memiliki produk ID yang sama, dia akan tampil hanya satu. Dan kalau group by-nya sebagai harga ya produk ID yang sama mungkin ada harga yang berbeda gitu kan. Tergantung dari jumlah transaksinya, misalkan 10 kali gitu kan. Oke, agregat. Nah, kita taruh di sini, kita hubungkan, lalu kita tampilkan. Oke, sebelum ditampilkan agregatnya kita pilih perubahannya dengan produk ID. Setelah ini kalau udah main database nyambung sih. Nah, oke, kita jalankan, hasilnya adalah ini doang. Oke, kita akan tambahkan function di agregatnya. Sini kita close dulu yang di result. Oke, balik ke desain. Kita cari adalah count dari produk ID. Count. Oke. Di sini kita tampilkan juga nama produknya. Nah, kita ID-nya doang, kita nggak tahu produknya apa. Kita tampilkan sebagai mode, ada mode. Nah, mode. Oke, apply. Kita tampilkan. Oke, sampai situ aja. Kita eksekusi. Hasilnya seperti apa? Nah, ini mungkin kalau Anda biasa pakai query, pakai ini agak ribet. Oke, di sini ada, ini row-nya biasa nomor 1, nomor 2 gitu kan. Jadi produk ID 1 sebanyak 19. Nah, nama produknya itu reversible. Nah, itu. Dengan jumlah penjualan terbanyak. Wah, ternyata produk acat gitu kan. Nah, produk yang paling banyak dijual tuh ini. Oke, gitu aja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.